Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Nugraha dari UPBJJ Bandung dengan NIM 0533257761. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 3 mata kuliah algoritma dan pemrograman. Di sini sudah ada contoh soalnya. Buatlah program sederhana menggunakan operator, if, dan array untuk kasus berikut. Pada sebuah perusahaan memiliki 3 golongan karyawan, yaitu jika golongan A gaji 5 juta, jika golongan B gaji 6.500.000, dan jika golongan C gaji 9.500.000. Gaji setiap golongan disimpan pada array gaji. Lalu jika input golongan A, maka akan diambil dari gaji pada array 0. Jika input golongan B, maka diambil dari gaji pada array 1. Dan jika input pada golongan C, maka akan diambil pada gaji array 2 ya. Nah, di sini tuh kurang lebih seperti tugas 2, tapi kita menggunakan pemisalan if dan array. Untuk jumlah jam lemburnya juga sama seperti tugas nomor 2 ya, kurang lebih, dimana jika lembur 1 jam maka 30% dari gaji dari gaji pokok. Lalu jika lembur 2 jam maka 32%, lembur 3 jam maka 34%, jika lembur 4 jam maka 36%, dan jika 5 jam, kurang lebih 5 jam ya, 5 jam sampai 5 jam ke atas, dia 38% dari gaji dari gaji pokok. Nah, di sini saya sudah mengerjakan tugasnya. Di sini tuh Nah, di sini sudah dimasukkan ke dalam array ya. Di sini tuh array-nya, array untuk gaji ada 5 juta, 6.500.000, dan 9.500.000 ini tuh. Lalu di bawahnya ada array untuk persenan lembur, yaitu 0,30, 30%, 0,32, 0,34, 0,36, dan 0,38. Ini tuh adalah jumlah persen dari gaji pokok ya, untuk menghitung lemburannya. Ini tuh diubah menjadi desimal. Lalu selanjutnya di sini saya menggunakan sistem outprint untuk memunculkan input ya, input untuk golongan A, B, atau C. Lalu di sini juga saya menggunakan juga untuk input untuk masukkan jumlah jam lembur ya, sama ini. Untuk golongan dan ini untuk jam. Lalu selanjutnya di sini saya memasukkan pemisalan kepada indeks atau array ya. Jadi apabila golongannya tuh ada, tadi kan di sini di perintahnya tuh 0, array 0, 1, dan 2. Nah, ini tuh adalah program untuk array golongan A, B, dan C. Apabila, nah di sini tuh ada sistem out, print, apabila dia tidak ada di antara array 0 sampai dengan array 2, maka dia akan menampilkan golongan tidak valid. Lalu return atau kembali ke pemilihan golongan karyawan lagi ya. Lalu di sini ada juga untuk menghitung ini gaji ya, atau gaji lemburnya. Jadi di sini tuh ada dari 1 jam sampai dengan kurang lebih 5 jam seperti itu. Lalu di bawahnya ini ada untuk penghitungan gaji lemburnya, yaitu gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali persen lembur. Atau kalau bisa dihitung tuh, jadi dari array gaji, maka yang di array gaji ini akan dikali dengan persenan dari array lemburan ini. Nah, seperti itu. Lalu di sini ada pemanggilan call untuk print dari golongan. Yang pertama, terus ada kedua gaji pokok, gaji lembur, dan total penghasilan. Jadi apabila saya run programnya, maka dia akan menampilkan ini. Langsung saja kita jalankan programnya untuk contoh. Di sini saya akan run. Nah, ketika di run di sini dia akan meminta masukkan golongan ya. Ini tuh yang sistem out ini untuk golongan. Kita pilih saja golongan A misalkan. Lalu kita diminta untuk memasukkan jumlah jam lembur seperti yang ada di program di bawah ini ya, untuk memasukkan jam lembur. Kita masukkan saja misalkan 3 jam. Maka dia akan memunculkan yang pertama golongannya yang ini, sistem print out line yang golongan, lalu gaji pokok yaitu 5 juta untuk golongan A, lalu gaji lembur yaitu adalah gaji pokok dikali persen lembur, yaitu adalah 1.700.000. Lalu dijumlahkan totalnya di total penghasilan ini, maka dia akan keluar 6.700.000 seperti itu. Ini tuh untuk contoh golongan A dengan lemburan 3 jam ya. Sekarang kita akan coba apabila golongannya tidak ada di perintah di sini ya, atau kita buat golongannya tidak terdaftar. Kita run lagi. Lalu kita masukkan golongannya D misalkan. Kita masukkan jam lemburnya 1. Maka nah, di sini dia akan memunculkan perintah ini karena
di programnya pun sudah disetting oleh saya. Di array-nya tuh golongannya itu adalah dari A, dia adalah array A 0, array 0. Lalu adalah golongan B array 1 dan golongan C array 2. Makanya di sini sudah saya program 0 sampai dengan 2. Nah, di sini tuh apabila tidak ada golongannya dari A sampai dengan C, maka dia akan print line golongan tidak ada atau golongan tidak valid atau ada. Nah, di sini. Jadi untuk tugas 3 tuh seperti tugas 2, kita hanya saja berbedanya tuh di sini kita menggunakan array ya untuk memasukkan gaji, untuk memasukkan jumlah total gaji, dan juga untuk memasukkan si golongannya. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan saat penjelasan atau kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.